Horas, hello Warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Shalom saudara, kita memasuki episode 646 ABAM. Dari wanita usia 21 tahun, masih muda ya nak. Salam Om, saya dan keluarga salah satu jemaat di GSKI dari kecil hingga sekarang. Mau tanya Om, sebelumnya saya anak terakhir dari 2 bersaudara. Kakak saya perempuan juga Om, dan papa saya meninggal dari usia saya 2 tahun. Awalnya hubungan keluarga saya harmonis Om, tapi semenjak ada satu kejadian membuat tidak harmonis seperti dulu. Kakak saya married by accident dengan seorang muslim saat saya sekolah. Lalu awal tahun 2023 memutuskan untuk cerai dan memiliki 1 anak. Kejadian ini dari awal sebenarnya sudah buat saya sedih dan kecewa Om. Tapi saya coba untuk menerima semua kejadian yang ada. Singkat cerita kakak saya suka pergi-pergi keluar kota dengan alasan ada acara kantor. Dari background dia pekerjaan dan tempat kerjanya sebenarnya tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut yang harus keluar kota. Tapi saya cuma menerima apapun yang dilontarkan dan saya tidak cari tahu menahu. Entah kenapa Tuhan berikan jalan ke saya bahwa kakak saya dan teman-temannya sedang jalan ke Bali, tapi alasannya pergi awalnya ke NTB melalui video di sosial media. Saya merasa kecewa dan sedih. Kenapa harus mengulangi kekecewaan kayak gini lagi? Dan dari situ saya tanya baik-baik ke teman-temannya dan kakak saya, tapi tidak ada dibalas. Padahal saya bertanya dengan sopan. Dan akhirnya teman-teman kakak saya memaki-maki saya, katanya nggak usah ikut campur. Dan dengan terkejutnya lagi kakak saya sendiri membela teman-temannya dengan membenarkan sikap teman-temannya. Ya, saya hancur Om dan kecewa, tapi saya berusaha untuk memaafkan dan tidak berhubungan lagi dengan teman-teman kakak saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya lakukan Om dengan hubungan saya ke mama dan kakak saya? Jujur saya belum berbicara lagi dengan kakak saya, walaupun kami ketemu dan semenjak itu juga kakak saya keluar dari rumah. Saya bingung, mama saya masih baik di depan kakak saya, tapi sering kepahitan yang dia alami kepada saya tentang kakak saya. Saya kesal di rumah. Suasana tidak seperti dulu Om. Awalnya rumah tempat di mana yang paling nyaman dan aman, tapi saya ngerasa sekarang di rumah tempat menambah beban dan pikiran. Sebentar saya jawab ya. Yang pertama, kamu ini kepo. Kamu tidak dewasa. Kamu mau tahu urusan orang. Dan mau tahu urusan yang tidak perlu kamu tahu. Kau boleh sayang kepada kakakmu, tapi dia sudah dewasa, kamu jangan mengontrol seperti security, ngontrol orang. Nggak boleh begitu. Kamu harus punya kebesaran jiwa atas apa yang dilakukan kakakmu. Kamu lihat saja. Kalau kondisi kritis, kamu bisa menegur, mengingatkan. Jika tidak, diam saja. Ini yang membuat hubungan kamu dengan kakak kamu jadi rusak. Bahkan hubungan kamu dengan mamamu pun juga terganggu. Jadi sekarang yang kamu harus lakukan, kamu masih umur 21 tahun ya, diam dan diam. Urusi dirimu sendiri. Ya, mengerti? Kamu mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, biar kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, Om, ternyata saya lewati ini semua dengan kakak ke gereja yang dekat dengan saya, yang suportif. Dan saya memiliki teman laki-laki, kami dekat selama 2 tahun, teman kerja. Tentu saya lewati ini semua dengan kakak-kakak gereja maksudnya. Jadi bukan kakak kandung. Dan sekarang punya teman laki-laki.
selama 2 tahun, teman kerja. Dia awalnya meminta saya buat jadi pacarnya. Tapi saya tidak siap dan merasa trauma dengan hubungan kakak saya dengan keluarga saya. Saya kenal keluarganya juga, tapi kenapa ya Om, di hati saya ngerasa kami tidak cocok dan belum percaya bahwa dia benar-benar laki-laki yang tepat untuk membangun rumah tangga dalam Tuhan. Mohon bimbingannya Om. Oke, yang pertama tadi saya sudah beritahu, kamu jangan banyak bicara. Kamu diam. Yang kedua terhadap pacar ini, kamu berdoa dulu. Kamu jangan trauma atas apa yang tidak akan terjadi dalam hidupmu. Jadi pria ini jangan kamu tolak, juga jangan kamu terima. Berdoa dulu, nanti Tuhan pasti memberi tanda. Puji Tuhan. Oke, saya teruskan dengan pria usia 35 tahun. Menikah 1 anak umur 6 tahun di Tangerang, Jemaat GSKI Rehoboth MAG. Salam Pak Erastus yang saya kasih dan baik hati. Saya sudah terdaftar sebagai Jemaat GSKI Rehoboth Arta Gading. Tapi mohon maaf, saya jarang ke GSKI Rehoboth Arta Gading karena lokasinya yang jauh dari rumah saya. Dan maaf, bukannya saya mau hitung-hitungan. Tapi setiap saya ke Arta Gading, biaya yang saya keluarkan cukup besar untuk tol, bensin, biaya parkir per jam, dan juga makan siang setelah ibadah. Tapi untuk event tertentu saya datang ke GSKI Pusat. Maaf ya Pak, saya lebih sering ikut ibadah online via YouTube dan juga ikut doa pagi setiap jam 5. Pengajaran banyak Bapak, banyak mengubah saya. Banyak mengubah hidup saya. Sebelumnya saya sudah 20 tahun melayani di gereja, di salah satu sinode karismatik terbesar. Dan selama 20 tahun itu ternyata saya terjebak dengan berbagai pengajaran yang selalu isinya tentang mujizat dan berkat. Membuat saya bosan dan hambar, Pak. Saya sadar begitu mengenal pengajaran kebenaran yang murni dari GSKI yang Pak Eras sampaikan. Saat ini saya membantu pelayanan di satu gereja di Tangerang. Sebagai pemain musik karena gereja tersebut sangat minim pemusik. Dan kadang saking tidak ada pemusik sampai hanya single keyboard saja. Padahal alat musik lengkap. Tapi jujur, di gereja ini tidak ada penyembahan Pak. Dan ibadahnya pakai liturgi dan untuk lagu pembuka dan penutup pakai lagu kidung. Saya sebenarnya kurang cocok dengan suasana ibadah di sini. Tapi hati saya terbeban untuk membantu gereja ini. Jadi selama saya melayani, saya ikut semua liturgi dan ibadah gereja ini Pak. Untuk memberi makanan rohani saya, ya saya tetap mengikuti pengajaran dan khotbah-khotbah Pak Eras dan Pak Wiknya. Oh iya Pak, lagu-lagu Bapak juga banyak yang saya suka dan saya hafal Pak. Seperti lagu yang judulnya Ku datang rendahkan diri, menyenangkan hati Tuhan, bila ku hitung-hitung. Nah, itu lagu-lagu yang dimaksud. Pertanyaan saya Pak, apakah saya salah Pak kalau saya beribadah di gereja ini? Tapi saya terdaftar di GSKI Rehoboth Arta Gading. Sementara tidak apa-apa. Kasihan gereja itu membutuhkan pemain musik. Ya, kamu menjadi berkat di situ. Mantap. Tapi jangan lupa ikut doa pagi dan ikuti ajaran saya. Amin. Kedua, apakah saya boleh membantu pelayanan di gereja lainnya lagi yang benar-benar membutuhkan pemusik? Karena ada beberapa gereja di Sunda Lama meminta untuk membantu melayani di gerejanya karena tidak ada pemusik. Selama masih bisa dilakukan, bantulah. Tapi kalau nanti berbenturan dan menjadi masalah, jangan. Selama ini yang main musik hanya gembalanya saja setiap minggu pakai single keyboard. Oh kasihan. Karena saya juga tidak mau dicap orang Kristen jalan-jalan Pak. Padahal niat hati saya hanya ingin melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta yang saya miliki di bidang musik. Menurut Bapak bagaimana? Enggak masalah. Terdaftar di gereja GSKI Kelapa Gading, Rehoboth Kelapa Gading, main musik di gereja A, main musik di gereja B. Tidak ada larangan menurut Alkitab. Hajar aja bro ya.
hajar saja, lakukan saja. Mantap. Dari wanita usia 22 tahun, Shalom Pak Pendeta, terima kasih atas kesempatan ini. Di sini saya mau tanyakan satu pertanyaan kecil, tapi benar-benar menjadi dilema untuk saya selama ini. Saya sudah coba tanyakan kepada beberapa pendeta yang biasa memberi nasihat dan mengabarkan firman Tuhan di sosial media. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Semoga kali ini dijawab ya Pak. Oke. Saya ingin bertanya, apakah di dalam kekristenan kita dianggap berdosa apabila kita tidak menikah? Jawabnya langsung, tidak apa-apa. Asal dalam kehendak Tuhan. Menikah, tidak menikah, untuk Tuhan. Saya punya banyak sekali alasan untuk tidak menikah, tapi saya juga tidak mau melenceng dari jalan Tuhan. Saya punya masalah kepercayaan dengan laki-laki. Pertama, ayah saya dulunya ada seorang pemabuk, penjudi, KDRT, tidak bekerja, menghabiskan uang yang dihasilkan oleh mama saya. Berselingkuh dengan perempuan lain lewat telepon, bahkan sampai mendatangi kampung si selingkuhannya. Alasannya saat itu cuma main-main. Saya masih kecil waktu itu dan tidak mengerti juga permasalahannya. Walaupun sekarang sudah berubah, tapi ibu saya butuh waktu 25 tahun untuk menunggu bapak berubah. Ya. Jadi kalau tidak menikah tidak apa-apa jika Tuhan menghendaki demikian. Kedua, saya pernah dilecehkan secara tidak langsung oleh kakak laki-laki saya sewaktu SD. Jadi ya sudah, lupakan. Kamu menatap hari esok, kamu tidak usah menoleh ke belakang. Yang penting kamu berurusan dengan Tuhan. Tuhan berurusan dengan kamu hari ini dan bisa menjadi apa kamu nanti. Peristiwa lalu jangan diingat-ingat, lupakan. Saya juga melayani seorang wanita ya yang juga cerita. Jadi kalau saya pelayanan pelepasan, kebetulan saya minta ada wanita mendampingi. Ya, pada waktu berdua dia cerita sama saya, Pak, saya ini dilecehkan kakak saya. Wow. Tapi lupakan masa lalu. Pandanglah ke depan. Yang ketiga, saya dilecehkan secara tidak langsung oleh orang yang ditolong oleh ibu saya waktu di kampung. Saat itu saya belum sekolah, tapi ingatan saya kuat dan masih mengingat peristiwa itu. Ya udah sama, lupakan. Ampuni. Toh kau masih bisa hidup hari ini dalam berkat Tuhan. Keempat, saya punya pacar, kami sudah pacaran 5 tahun. 1 tahun lalu dia ketahuan selingkuh. Saya sakit hati dan saat itu dan benar-benar terluka. Lalu saya maafkan dan berdoa semoga dia berubah. Tapi saya jadi semakin posesif. Saya jadi mencurigai semua yang dia lakukan. Dan kadang saya sakit hati sendiri karena pikiran-pikiran itu. Dan terakhir kali dia berulah lagi. Sekitar 1 bulan yang lalu. Aduh, saya sudah benar-benar sakit saat ini dan memutuskan hubungan kami. Dan saat ini saya semakin tidak percaya dengan hubungan seperti ini. Saya jadi tahu bagaimana penderitaan ibu saya dulu. Dan saya tidak mau mengalami hal yang sama. Harus ingat, pengalaman masa lalu ibu tidak boleh membelenggu kamu. Tidak semua pria seperti bapakmu, tidak semua pria seperti pacar yang menselingkuhi kamu. Masih ada pria-pria yang baik. Minta petunjuk Tuhan. Kelima, ada banyak sekali kisah-kisah sedih seputar pernikahan yang saya baca dan saya dengar. Dan hampir semua penderitaan itu cenderung mengarah kepada perempuan. Dan tentu saja disebabkan oleh tingkah suaminya. Terutama soal perselingkuhan. Apalagi saya punya kisah yang sama. Dan saya tidak mau nanti saya akan kembali sakit hati karena pikiran-pikiran saya yang overthinking. Sebenarnya pikiranmu tidak overthinking, itu logis. Hanya jangan dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif itu. Amin. Tuhan menyertai kamu. Oh masih ada ini. Saya selalu bertanya-tanya dalam doa saya, apakah benar manusia diwajibkan untuk menikah? Tidak harus. Karena rasanya saya tidak sanggup hidup dalam ikatan seperti itu. Lebih baik saya hidup damai, hati tenang. Asal memang Tuhan menghendaki kamu tidak nikah, jangan nikah.
Ya, tetapi kembali kepada keputusan pribadimu dan bawa kepada Tuhan. Intinya, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Ya. Saya ingin berada di jalan yang benar. Jika itu dilarang, ya saya tidak akan melanggarnya. Tidak ada yang melarang kamu menikah. Tapi juga tidak harus tidak menikah. Jadi terserah Tuhan pimpinnya bagaimana ya. Harus tanya Tuhan. Oke, dari wanita usia 23 tahun. Pak, apa saja bentuk cara kita menghormati Tuhan? Dan bagaimana cara kita melupakan dosa kita di masa lalu? Kadang saya sering dihantui dosa saya di masa lalu. Saya tipe orang yang susah melupakan masa lalu. Dan bagaimana caranya kita supaya tetap bersemangat, bersukacita dalam menjalani hari-hari saya. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih Pak. God bless you. Oh, God bless you too. Yang pertama, cara menghormati Tuhan, hidup suci. Jangan berbuat dosa. Dimulai dari hal-hal sederhana yang menyangkut hukum sampai mengerti kehendak Allah, apa yang Dia kehendaki untuk kita pahami, kita lakukan dan kita penuhi. Saya tipe orang yang susah melupakan masa lalu. Jangan ucapkan ini lagi. Kamu akan terbelenggu oleh pernyataan itu dan saraf-sarafmu akan diperintahkan dengan mengatakan saya tipe orang yang susah melupakan masa lalu. Akhirnya kamu hidup dengan masa lalumu, bukan masa ini dan masa yang akan datang ke depan. Oke, dari wanita usia 34 tahun. Saya ingin bertanya, mungkin agak panjang, saya pernah menikah umur 16 tahun, diberkati oleh Om Eras. Di Rehoboth, Duta Merlin. Pada saat itu saya butuh cinta ya, atau budak cinta. Bucin sekali sampai diminta menikah dengan pasangan saya dengan alasan hamil, padahal tidak hamil. Wow. 2 bulan setelah pernikahan saya hamil. Saya putus sekolah, begitu pula pasangan saya. Memulai usaha yang dimodali mama saya. Pada tahun ketiga kami menikah, saya memutuskan untuk berpisah. Pada tahun ketiga menikah, memutuskan untuk pisah. Saat itu hanya ada surat pernikahan dari gereja. Tidak ada sipil karena saya masih di bawah umur. Kok bisa ya? Saya tidak mungkin memberkati pernikahan di bawah umur. Wah. Tahun berapa ini? 34 sekarang umurnya. Jadi ini 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu sudah tidak ada di... Ini salah nih. 8 tahun yang lalu sudah tidak di Duta Merlin. Coba kamu ingat-ingat ya. Karena Rehoboth Duta Merlin sudah dari tahun 2007-2006 ya. Kita sudah tidak di situ. 2010 ya. Iya ya betul. Ini nanti dipikirkan ya. Oke. Saya memutuskan untuk berpisah. Saat itu hanya ada surat pernikahan dari gereja. Tapi tidak ada sipil karena saya masih di bawah umur. Biasanya pernikahan kami, di gereja kami itu catatan sipil dan gereja jadi satu. Biasanya begitu. Tidak ada karena saya masih di bawah umur. Perpisahan tersebut diakibatkan saya nggak sanggup hidup dengan pria yang tidak mau kerja sama sekali dan pesolek. Mungkin saat itu juga masih labil karena benar-benar masih muda. Anak diurus oleh mama saya dan mama bergantian. Dan saya pun ikut ujian paket C dilanjutkan dengan berkuliah. Tahun keempat saya berpisah. Pria yang berpisah dengan saya menanyakan apakah saya mau memulai dengan dia lagi. Jika tidak, dia mau memulai dengan orang lain. Dan dia meminta saya tanda tangan surat di atas untuk menunjukkan kami sudah putus hubungan. Tahun 2008 saya memutuskan untuk berpacaran dengan pria lain, tapi tidak memberitahu keadaan saya memiliki anak. Tahun 214 kami menikah dan memiliki anak. Pada tahun 2016 saya memberitahu kepada pria yang sudah menjadi suami saya bahwa anak yang saya akui sebagai adik adalah anak saya sebelumnya.
Dengan banyak pertimbangan dan pengakuan kepada keluarganya, dia pun menerima saya dan membawa anak saya yang tadinya bersama neneknya untuk tinggal bersama kami. Dia pun sudah menganggap anak sendiri lebih daripada ayahnya yang sudah meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain. Pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya, apakah saya sampai saat ini memiliki total 3 anak yang dikatakan berzina? Mengingat kami memiliki keluarga yang lumayan harmonis dan kami sekeluarga benar-benar bertumbuh dalam Tuhan. Apa yang harus saya lakukan karena masih ada ganjalan apakah saya berzina? Masa lalu lupakan, Tuhan ampuni, Tuhan putihkan hidupmu. Asal kamu jangan melakukan hal yang sama lagi ke depan. Jadi kamu bisa menjalani hidup tanpa merasa bersalah lagi karena Tuhan mengampuni, melupakan, memutihkan. Ingat ini, tapi jangan mengulangi dosa yang pernah kamu lakukan. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikut, wanita usia 25 tahun, pasangan 35, jadi beda 10. Salum, ada hal yang ingin saya tanyakan. Awalnya saya tidak menyukai pasangan saya, tetapi dia berhasil mengambil hati ibu saya, sehingga saya pun luluh dengan sikap dan tutur kata yang sopan. Awal kami mulai komitmen dan menuju hubungan yang serius membahas mengenai pernikahan. Komitmen di awal kami berjalan dengan baik dan setuju dengan keputusan yang ada bahkan akan tinggal di rumah sendiri kontrak. Tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba kami berselisih karena katanya keluarganya mewajibkan tinggal di rumah orang tuanya. Plus ada abangnya 2 orang yang belum menikah. Saya kurang setuju dengan pendapatnya. Bahkan saya tidak dikenal dengan beberapa keluarga intinya. Dikarenakan ada masalah sesuatu. Karena saya sering berselisih paham, jadi saling emosi. Dia mulai menghina saya, bahkan mama saya yang telah menyatukan kami. Dia sering tidak nyambung ngobrol dengan saya. Saya sering bertanya, kenapa dia memilih dan memperkenalkan saya ke keluarganya sebagai calon istri. Tapi perlakuannya seperti ini. Dan saya sudah memutuskan hubungan, bahkan persiapan kami juga gagal. Apa saya salah? Lebih baik kamu batalkan saja pernikahan dengan pria ini. Kalau dia sudah menghina mama kamu, itu sudah wirasat buruk. Itu isyarat yang buruk. Jangan teruskan. Udah, gitu saja nak. Kamu nanti akan diberi Tuhan jodoh yang lain. Usia masih muda, 25 tahun. Ya. Dia sudah 35 tahun, cukup tua. Kalau umur segitu lalu menghina mama kamu, aduh ya. Dan enggak bener ini, ya oke. Sering menghina mama. Udah putuskan hubungan dengan pria ini, ya. Mulailah hidup baru dengan Tuhan dan jangan pikirkan jodoh dulu. Dari pria wanita usia 54 tahun, ibu rumah tangga. Saya punya kakak perempuan 6 tahun usia di atas saya. Menderita sakit depresi sejak muda sekitar 22 tahun. Dan sampai sekarang dia kepalanya dan lehernya sering ketarik ke belakang dan ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Ini saraf ini ya. Yang bersangkutan menolak minum obat antidepresan. Namun saya berikan secara sembunyi dalam minumannya dengan tujuan supaya kondisinya terkontrol. Saya ingin tanya apakah kakak saya ini bisa sembuh? Apakah murni masalah gangguan mental atau kuasa gelap? Kalau sudah sekian lama stres, sarafnya bisa sampai terganggu, maka bukan tidak mungkin ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Gitu ya. Telah jadi atau berlangsung. Saya kurang setuju kamu memberikan obat antidepresan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sampai kapan hal itu kamu lakukan? Dia usianya sudah 60 tahun. Sebaiknya dibawa ke psikiater atau ke psikolog atau dibawa ke gereja untuk mendapatkan konseling dari konselor Kristen. Itu dilakukan. Ya, saya yakin kakak kamu ini bisa sembuh. Kakak kamu ini bisa sembuh. Minta mujizat Tuhan di hari tuanya. Paling tidak bisa membaik. Ya, minta
seorang hamba Tuhan mendoakan, dan kamu tidak usah sembunyi-sembunyi ya, menaruh obat antidepresan. Sampai kapan masalahnya? Ya, oke, Tuhan memberkati. Kasihan, tapi aku salut nih sama ibu ini, ngurus kakaknya begitu baik ya. Tuhan memberkati Anda. Doa, Tuhan masih beri kesempatan dia lebih baik keadaannya. Oke, dari wanita usia 33 tahun. Shalom. Sebulan lalu kami sekeluarga dikagetkan dengan suatu peristiwa yang sangat-sangat membuat kami histeris. Di mana kakak saya meninggal dibunuh oleh keponakan kami, juga anak dari kakak pertama kami. Wow. Anak dari kakak pertama. Kami tidak menyangka hal itu akan terjadi karena si pelaku adalah anak yang baik dan penurut. Orang tuanya saja seorang pelayan Tuhan. Kami sangat-sangat terpuruk karena kejadian ini. Korban kakak saya, pelaku ponakan saya. Kakak saya seorang janda, 4 orang anak. Meninggalnya kakak kami ini meninggalkan duka yang begitu mendalam. Keempat anaknya jadi yatim piatu. Sedangkan si pelaku sendiri berkata, dia melakukannya tanpa kesadaran. Seperti ada setan yang merasuknya. Kami harus bagaimana Pak Pendeta? Apakah benar ada kuasa gelap? Peristiwa ini sangat mengguncang mental kami satu keluarga. Karena viral di mana-mana masuk berita nasional. Doakan kami Pak supaya kami kuat menghadapi cobaan yang begitu berat. Ponakan kamu katanya tidak sadar. Begini, kalau itu benar-benar setan dan kakakmu terlindungi oleh kuasa Tuhan, tidak mungkin kejadian ini. Saya menduga, mencurigai ponakan Anda ini memang punya kelainan mental yang Anda tidak pernah tahu, itu masalahnya. Tetapi ini sudah terjadi. Ya. Harus dibawa ke psikiater atau psikolog, dan tentu di sini pasti melibatkan aparat keamanan ya. Jangan menyuap, ikuti saja prosedur yang baik. Ya ikuti. Kalaupun ponakan Anda harus dipenjara dia bisa menjadi sembuh dan lebih baik daripada di luar ternyata dia menjadi lebih jahat. Nah, psikolog atau psikiater akan memberikan petunjuk apakah dia memiliki kelainan dalam kejiwaan atau tidak. Nah, sekarang yang penting bagaimana merawat 4 anak dari kakak Anda yang sekarang anaknya yatim piatu. Itu yang dipikirkan. Dan minta petunjuk pimpinan Tuhan agar Tuhan memberikan jalan keluar. Oke, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dari wanita usia 41 tahun. Shalom Om Eras, ini aku sudah nikah karena lebih 10 tahun. Tapi aku sudah berkumpul suami 23 tahun. Punya anak 5. Itu semua aku jalani dengan keterpaksaan. Kayak di bawah tekanan. Aku juga belajar untuk menghormati si suami. Aku dulu tidak kasih nafkah. Aku dulu tidak dikasih nafkah. Kalaupun dia ngasih, itu kalau dia ingat. Itu pun juga begitu banyak jumlah nominalnya Om. Itu pun juga nggak begitu banyak jumlah nominalnya. Om, aku bertahan cuma karena takut sama firman Tuhan dan demi anak-anak. Kalau boleh jujur di tengah perjalanan, aku mengenal laki lain yang lebih mengerti dari dia. Om orangnya mau menerima aku apa adanya. Aku mau tanyakan Om, apakah boleh bisa kami berpisah Om? Karena nikahku di luar nikah KUA, karena aku hamil duluan. Tapi karena dia nggak mau pemberkatan, makanya aku ngalah nikah di KUA. Waduh nak, masalahmu kok pelik banget ya. Sekarang kamu sudah menjadi istrinya. Kamu tidak boleh mengupayakan perceraian. Apalagi kamu ketemu pria yang kamu bilang lebih mengerti kamu. Bohong. Itu sering terjadi, bohong. Usiamu sudah 41 tahun. Pria yang kenal kamu ini kayaknya lebih muda umurnya.
kamu lebih baik tidak melanjutkan hubungan pria ini. Tetaplah bertahan dengan suamimu demi anak-anak. Kamu ikuti firman Tuhan yang saya sampaikan, ikut doa. Kamu akan sembuh, jiwamu akan sembuh. Tuhan memberkati. Ingat ya, jangan cerai. Oke. Dari pria usia 20 tahun. Shalom Pak Eras, saya punya pacar dan saya sayang sama dia. Awalnya hubungan kami baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu dia jujur sama saya kalau sebelumnya dia sudah melakukan seks dengan pria lain, berhubungan badan. Apa yang harus saya lakukan? Wanita pria masa lalunya buruk belum tentu dia menjadi lebih buruk dari orang yang belum pernah jatuh dalam dosa. Dia berani jujur ini sudah satu hal yang baik. Kamu jangan kemudian menilai dia negatif. Kalau dia bisa diperbaiki, kalau dia bertobat sungguh-sungguh, dia bisa menjadi lebih baik dari orang yang belum pernah jatuh. Tetapi kalau menurut saya kamu masih muda. Usia 20 tahun itu masih muda. 4-5 tahun lagi baru kamu mau mulai punya pacar. Sebaiknya kamu tunda pacaran, kamu lebih fokus kepada karir dan memaksimalkan potensi dan semua keahlian yang bisa kau miliki untuk hari depanmu. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.